Boleh sih kita berangan-angan ya, tapi ya itu tadi yang harus kita lakukan adalah pertanggungjawaban itu tadi ya, sebagai persiapan diri kita untuk menuju suatu zaman yang penuh dengan keadilan, kedamaian gitu. Dasar utamanya itu. Sedangkan dari zaman sekarang ini masih banyak kecongkakan, masih banyak angkara murka, ya kan. Jadi semua itu harus kita terapkan di dalam kehidupan dalam diri kita sendiri. Rahayu Mas Dinus. Rahayu Sugeng Enjang Mas Indra. Ya. Ini karena sudah jam 12:30 Mas. Iya. Selamat malam menjelang pagi. Sehat Mas? Menjemput pagi. Sehat-sehat. Wayangan Wayangan. Untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini, Bung Karno mengamanatkan, bahkan ini sudah menjadi semboyan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nah, saya teringat pada episode beberapa hari yang lalu, Mas Yunus kan sering mengatakan bahwa akan terjadi bencana yang lebih dahsyat. Dan yang saya tanyakan Mas, bagaimana Indonesia ini menjadi mercusuar dunia ini akan terwujud jika kelak Indonesia akan terjadi bencana yang lebih dahsyat. Soalnya kalau kita logika Mas, negara itu kalau sudah terjadi bencana terus pasti kan kehancuran. Nah, apakah semboyan bahkan amanah dari Bung Karno itu akan terwujud? Bagaimana pandangan Mas Dinus? Monggo Mas. Selamat malam, selamat pagi ya. Selamat pagi. Sampai selamat malam. Ini pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya ini langsung aja kalau masalah pembicarakan yang namanya ini menuju mercusuar dunia ya. Yang intinya pada hal yang sifatnya itu adalah perdamaian dunia. Betul. Nah gitu kan, banyak orang yang berangan-angan atau menginginkan hadirnya atau datangnya zaman tersebut kan, yang namanya perdamaian dunia ini. Nah yang jadi pertanyaan gini, apakah semua orang yang menginginkan hal itu apakah sudah mempersiapkan diri? Gitu. Yang jadi pertanyaan yang harus digarisbawahi itu kan, apa sudah mempersiapkan diri? Apakah sudah punya bekal? Nah, intinya gitu Mas. Dan apa yang harus dipersiapkan? Nah, yang jadi pertanyaan kan itu. Iya. Sekarang kan banyak orang yang sifatnya itu, apalagi lagi viral atau booming ya, masalah perdamaian dunia, mercusuar dunia. Boleh sih kita mengatakan, wah, aku ingin segera terlaksana zaman-zaman yang seperti itu penuh dengan kedamaian. Sedangkan diri kita tidak pernah menerapkan di dalam sebuah kehidupan sehari-hari bahwa dasar utama untuk mencapai perdamaian dunia itu juga diimbangi dengan umat atau rakyatnya itu juga mempunyai jiwa yang penuh kedamaian dan gitu. Nah, sedangkan kedamaian sendiri kan, hakikat dari kedamaian itu kan modalnya kan kasih sayang, ya kan? Iya. Sedangkan dunia banyak orang masih terikat oleh sifat-sifat yang apa ya namanya, yang berbau keduniawian, kemelekatan, ya kan? Dalam arti
keduniawian itu sifatnya itu masih terbelenggu. Hal-hal yang sifatnya keduniawian, angan-angan, ya kan, keinginan, harapan, tapi tidak menerapkan dirinya pada sebuah pertanggungjawaban hidup, ya kan? Iya. Lah, karena gini, boleh sih kita berangan-angan ya, tapi yaitu tadi yang harus kita lakukan adalah pertanggungjawaban itu tadi ya, sebagai persiapan diri kita untuk menuju suatu zaman yang penuh dengan keadilan, kedamaian gitu. Dasar utamanya itu. Sedangkan dari zaman sekarang ini masih banyak kecongkakan, masih banyak angkala murka, ya kan. Jadi semua itu harus kita terapkan di dalam kehidupan dalam diri kita sendiri. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas omongan kan gitu kan. Banyak kita akan menjadi mercusuar dunia gini. Tapi ketika diterpa masalah kehidupan masih terbawa belenggu emosional. Betul. Ya kan. Kena masalah ini itu goncang, kondisinya tidak tenang, ya kan, masih penuh dengan kekhawatiran hidup. Nah, itu yang harus kita waspadai kan, jebakan-jebakan seperti itu. Jadi kita jangan terbelenggu oleh suatu harapan tanpa kasunyatan, tanpa kenyataannya itu nggak ada gitu loh. Sama aja kan kosong. Ngomong kosong Mas ya. Ya. Kadang saya berpikir begini Mas Yunus, memang itu kan sudah menjadi cita-cita bangsa kita kan, akan menjadi mercusuar dunia. Kadang saya berpikir, apakah mampu, ya kan? Sedangkan masyarakat saja, orang-orangnya saja, bahkan orang Nusantara sendiri banyak yang kehilangan jati diri ya. Satu contoh, kadang orang Jawa sendiri ya kan nggak mau mengakui Jawanya, masih terbelenggu dengan ajaran asing. Padahal itu kan merupakan salah satu syarat agar tujuan itu tercapai, terwujud. Nah itu bagaimana Mas, cara menyikapi hal seperti itu Mas? Ya karena bangsa kita ini sudah terlalu lama terbodohi. Sebenarnya negara ini pintar, cerdas, leluhurnya kita dulu. Iya, iya. Ya semenjak Majapahit ke sini itu pembodohan itu sangat luar biasa. Dengan cara diiming-imingi surga, diberi ancaman neraka. Nah, yang seharusnya itu orang bisa berpikir secara luas, tapi sekarang yang terjadi apa? Ketakutan. Tidak hanya itu aja. Jadi orang sekarang itu pengetahuannya hanya maksimal pada sebuah ayat. Itu ya kan. Kalau misalkan ini kasunyatan ya, bukan aku menjelekkan sebuah ajaran ya. Dunia ini begitu sangat luas dan tidak hanya di bumi aja. Bumi ini adalah mikro dari alam semesta dan kita mikro dari bumi ini. Bayangkan kalau kita membuat sebuah pengetahuan tentang kesemestaan, kalau kita berkaitan dengan atas nama Tuhan atau Allah, ini menyangkut semesta, universal, ya kan. Tapi pola pikir kita hanya dibatasi masalah keduniawian, ya kan. Bahwa dunia ini masih dalam ranah sifatnya itu apa ya, 3 dimensi. Dimensi ketiga dalam arti
Jadi masih penuh dengan ilusi. Sekarang gini, semesta hanya dibikin wacana sebuah pengetahuan yang diterapkan dalam tulisan dalam bentuk kitab. Kayaknya kan kok kecil sekali gitu loh. Nah, makanya orang Jawa itu nggak pernah membuat kitab. Kitabnya kita tanpa tulis. Karena ditulis orangnya ada. Buku itu tidak cukup untuk menulis kitabnya orang pengetahuan jagat semesta ini. Karena selama ini orang itu terbelenggu kebodohan itu hanya berpikir bahwa kehidupan ini ada di lingkup bumi saja. Padahal kehidupan di bumi ini penuh dengan ilusi. Ya, kita berangan-angan itu ilusi. Jadi pikiran dan rasa kita itu terbelenggu oleh ilusi. Angan-angan, harapan, keinginan, kesedihan, ya, kebahagiaan, itu semuanya adalah ilusi. Akhirnya timbul halusinasi, Mas. Nah, makanya gini, dengan keadaan dunia yang penuh dengan kefanaan yang sifatnya fata morgana ini, penuh dengan ilusi, perasaan, pikiran, ya kan, terbelenggu oleh suasana-suasana keadaan, lingkungan, ya kan, rasa bahagia, rasa senang, ya kan, angan-angan, harapan, keinginan, cita-cita dan sebagainya, mimpi, itu adalah semua ilusi. Nah, agar kita tidak terjebak oleh ilusi-ilusi tadi, itu kita harus meningkatkan tingkat kesadaran diri. Nah, fungsinya meditasi di situ sebenarnya. Biar kita tidak terlalu terjebak dalam kehidupan yang penuh ilusi, fana yang fata morgana, ya kan? Terus justru gini, orang yang sudah terlepas dengan ilusi, itu sifatnya kosong, netral, sifatnya tengah, tidak punya rasa khawatir, keterpa masalah tidak mudah bingung, tidak mudah suka, istilahnya tidak mudah bahagia, tidak mudah susah. Makanya dalam istilah Jawa dibilang ojo kagetan, ojo gumunan, kan gitu. Sekarang lagi ada bencana gini aja, wah gimana ya, gimana gitu kan. Banyak orang yang bertanya gitu kayak aku. Ya nggak apa-apa, alam itu hanya cuman berefleksi aja kan gitu kan. Kalau orang sudah mencapai tingkat mendekati netral, itu tidak mudah goncang. Walaupun ada bencana apapun, ya enggak, kita memaklumi sifatnya, karena alam ini memang sudah gak nyaman. Makanya dia melakukan refleksi untuk menyeimbangkan dirinya lagi, membuat kondisi alam semesta bumi ini biar seimbang lagi, biar nyaman lagi, biar kemurniannya ada lagi. Sekarang baru ada ini heboh, ya, ada kejadian itu heboh, ya kan. Nah akhirnya apa, pikiran kita terombang-ambing, masih berpikir ini gimana, nanti gimana, ya. Akhirnya pikirannya tidak rasional. Ya kan, orang kalau sudah bingung, khawatir, itu cenderung orangnya tidak berpikir secara rasional. Kalau sudah tidak berpikir secara rasional, akhirnya kesadarannya lemah. Nah gitu. Larinya ya itu tadi, akhirnya apa? Menyalahkan keadaan. Emosi. Iya. Udah menyalahkan dirinya sendiri loh. Nah, menyalahkan orang lain, menyalahkan kita gini. Yang dibilang apa toh hakikatnya mercusuar dunia itu? Dibilang mercusuar kan sebagai pusat ya. Pusat pancer lah dibilang. Nah, banyak yang
mungkin orang spiritual kan, yang biasanya sing rembug mercusuar dunia kan rata-rata spiritualitas yang itu banyak yang membanggakan bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, ya kan, bahwa Nusantara akan menjadi pusat peradaban. Ya memang, tapi jangan sombong gitu loh, bahwa semua itu adalah ketika Nusantara ini ibaratnya itu dijadikan pusat dari dunia, ini hanya sebuah titipan saja. Kebetulan kita berada di Nusantara. Bila pun negara lain itu ada keburukan, tidak semua yang hidup di sana juga orangnya tidak baik, masih ada orang baik, ya kan? Cuman mayoritasnya lebih sifatnya menguasai, ya kan? Karena gini, tujuannya Nusantara untuk menjadi mercusuar dunia ini bukan untuk menguasai, yang gitu. Saya ulangi lagi, terwujudnya mercusuar dunia yang dipusatkan di Nusantara ini bukan untuk menguasai, tapi diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin. Jadi memimpin karena apa? Nusantara ini diberi kewenangan untuk memimpin namanya dunia, karena dari segi pengetahuannya itu lebih kompleks, dari kondisi keadaan alamnya lebih kompleks, ya, kekayaan alamnya, bahkan Nusantara itu ibaratnya itu pusere bumi, idel lah yang Jawa. Nah, jadi kita ini besok itu peradaban dunia itu sudah tidak mencerminkan yang namanya bangsa ini, bangsa itu, negara ini, negara itu, kerajaan ini, kerajaan itu, sudah enggak lagi. Karena zaman besok itu bukan lagi zaman perang. Jangan kita menerapkan peradaban dunia ini diibaratkan seperti zaman perang dahulu. Merdeka, merdeka. Duh, semua itu ciptaan Tuhan gitu loh, bukan zaman perang lagi. Itulah hakikat peradaban dunia. Kita bukan untuk antara menang dan kalah, tapi bagaimana dunia ini tercipta kesetaraan. Yang namanya adil itu sifatnya kesetaraan. Jadi jenenge wong ibaratnya pemimpin, ya, kan ibaratnya kan Nusantara ini akan menjadi pemimpin dari segala bangsa di dunia. Nah, modalnya jadi wong pemimpin itu apa? Satu, pengayom. Betul. Ya kan, memberikan suatu keadilan, ya kan, memberikan contoh yang baik, tidak merasa kuasa, ya kan? Memberikan contoh, memberikan tuntunan yang baik, bukan untuk menindas, bukan merasa hebat, tidak merasa diri hebat, ya kan. Justru kita diberikan kepercayaan itu, yang perlu kita lakukan bahwa kita justru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Apakah salah satu upaya atau syarat atau langkah-langkah agar Nusantara ini terwujud menjadi mercusuar dunia itu termasuk bangkitnya ajaran Budi, Mas? Nah itu jadi yang saya tadi bilang, apa tadi, budi pekerti, ya. Pengetahuan orang Jawa itu lebih kompleks, lebih fleksibel, dan sifatnya universal. Itu orang Jawa itu pengetahuannya lebih, saya gini, orang Jawa mengajarkan tentang tata krama, ya kan. Dari segi bahasa aja, bahasa
kromo halus, kromo inggih, kromo basa Jawa Kawi, macam-macam. Itu dari segi bahasa. Dari cara memanggil orang tua dengan anak muda beda. Mas, Pak, ya kan, Mbak, ya kan, Iya. Om, kan. Ibarat kita ke lebih tua manggilnya Mas, manggil Dik. Di luar negeri kan nggak ada. Itu dari cara memanggil itu sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati seseorang. Ya, istilahnya cara basa niki tepo saliro. Kita lebih bisa memahami orang lain dan menghargai orang lain dan menghormati orang lain. Walaupun itu anak kecil dipanggil Dik. Nah, wong Jawa kan ngono. Nek wong luar negeri kan celuk jenenge, ya toh. Itu dari segi bahasa. Iya, betul, betul. Terus secara Jawa itu sebenarnya leluhurnya masih ada lagi. Maksudnya Mas, masih ada lagi gimana? Jadi Jawa ini leluhurnya itu ada yang lebih hebat lagi daripada Jawa itu sendiri. Leluhur Jawa masih ada yang lebih hebat lagi Dari orang Jawa yang sekarang. iya iya, iya. Kuwi Jawa saya enak sing ngungkuli, Mas. Nah itu. Dan ini sisa-sisa Jawa itu. Sisa-sisa dari Lemuria. Nah Nusantara ini sisa-sisa dari Lemuria yang apa? Peninggalan Lemuria yang tersisa. Gitu. Terus gini Mas Tinus, Mas Tinus kan selaku spiritualis muda, apa yang bisa Mas Tinus sampaikan pada kita ini kan kaum milenial, agar bisa intinya mendukung, support supaya apa yang dicita-citakan bangsa ini tercapai. Misalkan satu contoh, Indonesia menjadi mercusuar dunia, terus bagaimana ajaran mempersiapkan Jawa itu bagaimana Mas Tinus, apa pesan Mas Tinus buat kaum milenial yang sekarang ini? Jadi kita belajar dari leluhur kita juga ya. Leluhur itu juga penting, dari adat istiadatnya, budaya, dan digabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang yang sifatnya ilmiah. Syukur-syukur bisa mempelajari tentang sains itu. Jadi dasar utama kita latih meditasi dulu, ya kan. Itu dasar awal ya. Sering-sering melek bengi, mandi malam, meditasi, itu nanti terarah dengan sendirinya dulu. Nah makanya itu apa tuh fungsinya meditasi? Agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat, akhirnya kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri. Nah kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri, kita tidak mudah terbelenggu oleh ilusi. Karena ilusi itu kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta. Kesadaran juga kecerdasan. Yang saya bilang dulu adalah IQ, ya kan? Terus kesadaran rasa juga kecerdasan rasa, yaitu SQ. Nah, akhirnya kesadaran EQ emosional dan kecerdasan emosional. Jadi antara kesadaran dan kecerdasan. Kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan EQ, SQ, dan IQ, orang tidak akan mudah dibodohi. Ya, sifatnya dibodohi ini. Kamu diberi misalkan diberi pengetahuan ini. Nanti kamu akan naik surga. Nanti kalau kamu melakukan ini, kamu akan masuk neraka. Nah itu loh. Oh Gusti Allah ya ratau kayak ancaman kayak gitu kan. Kenapa manusia harus memberikan penghakiman gitu loh? Manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya. Menjat itu namanya, ya kan? Dan orang Jawa pun tidak pernah menjat kayak gitu. Ajaran Jawa
ajaran Nusantara, nggak pernah kamu nanti kalau melakukan ini, nek wong Jawa ngarani ora ilok. Nah itu kan. Iya. Perkara itu dosa, itu surga neraka itu bukan urusan manusia. Karena dalam etika Jawa ya seperti saya bilang, dalam etika Jawa itu tidak mengenal benar atau salah. Tapi orang yang tidak orang yang masih perilakunya masih merugikan orang lain dianggap orang yang belum mengerti, belum paham gitu kan. Kadang-kadang kita masih melakukan salah. Nah makanya gunanya kita melakukan salah itu ketika kita mempunyai tingkat kecerdasan dan kesadaran itu, kita mempelajari kesalahan itu agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah kebenaran. Ya kan? Makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan. Bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran. Makanya kan gitu. Sama aja, makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi. Kita berangkat dari ilusi juga. Kita diberi angan-angan, impian, harapan, cita-cita, keinginan, ya. Terus kesenangan, kesedihan. Tapi setelah kita nggak ada di dunia, hilang semuanya. Enak-enak yang di dunia soalnya. Nah itu namanya ilusi. Ini Mas, terkait dengan bangkitnya ajaran Jawa, ajaran Budi. Kalau menurut Mas Tilo sendiri, perlukah untuk Indonesia ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan Jawa? Nah itu seharusnya dari dulu. Kenapa enggak dipikirkan gitu? Ya, yaitu tadi. Pengetahuan orang sekarang itu dibodohi dengan sifat-sifat yang membatasi. Yang membatasi yaitu tadi diiming-imingi surga, ditakut-takutin neraka. Gitu. Mau melakukan ini dianggap salah. Dosa. Iya kan, dosa, diambil peru, masuk neraka, gitu. Terus sekarang gini, seibaratnya ya, seorang profesor lah misalkan, itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya. Ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman surga, iming-iming surga, ancaman neraka, itu ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti, langsung down. Kenapa gitu? Nah ininya kok nggak dipakai gitu, ya kan? Seorang profesor ketika dia bisa melakukan dengan penemuan secara ilmiah ya, bisa menemukan ini, menemukan itu, bisa membuat ini, membuat itu. Tapi ketika menghadapi hal yang sifatnya membatasi atau membodohi itu, yang sifatnya iming-iming surga, ancaman neraka, langsung putul, langsung terpotong, langsung cerdasannya hilang. Nah itu makanya intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual itu akan juga bodoh. Kecerdasan spiritual dan kesadaran spiritual tanpa diimbangi kecerdasan ini juga akhirnya timbul kefanatikan. Tuh. Ya akhirnya gitu loh, rumoso bener, rumoso apik, rumoso suci, liyane salah. Justru orang Jawa itu tidak pernah, ajaran Jawa itu menyalahkan orang lain dan menganggap diri merasa benar. Orang Jawa itu diajari lembah manah rendah hati ya. Ya dasarnya lembah manah, alon-alon waton kelakon, ya kan. Pelan-pelan asal tersampaikan. Sekarang apa? Ambisi yang berjalan. Alon-alon remuk, ora entuk apa-apa. Nah itu budaya dari mana? Jawa dari itu Jawane wis ilang. Ya kan?
seperti kasus kemarin mas, orang Jawa dikatakan salah satu ustadz atau ulama bahwa orang Jawa itu menyembah pohon. Buktinya orang Jawa nggak protes kan, nggak sampai demo kan. Nah itu kan bukti bahwa orang Jawa itu yang lembah manaf seperti yang tadi mas sudah sampaikan ya. Iya. Ya karena orang Jawa itu nggak bawel, kadang-kadang mengerti tapi diam. Ya orang Jawa itu lebih baik diam daripada harus kita ramai gitu loh, mengedepankan ego ya toh, nalar diabaikan, akhirnya apa, akal sehat nggak berjalan dan akhirnya kacau balau.